Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Nak. Kita kembali ke mata pelajaran PKK. Di sini masih dibawakan oleh Mem Trilola Nika Abdul Karo. Hari ini kita akan mencari tahu mana yang lebih enak, menjadi pegawai atau wirausaha. Tapi sebelum itu kita harus tahu bagaimana seorang pegawai dan bagaimana seorang wirausaha. Ayo, siapa yang masih kurang tahu? Ingin tahu? Yuk kita cari tahu. Menurut beberapa orang, pegawai lebih baik daripada wirausaha. Tapi ada juga yang beranggapan wirausaha lebih baik daripada pegawai. Mana yang benar atau mana yang salah? Mari kita pertimbangkan masing-masing. Bekerja di sebuah perusahaan, Anda akan bekerja dengan sistem yang jelas dan sumber daya yang jelas. Anda akan mendapatkan gaji yang tetap dan juga mendapatkan pekerjaan yang tetap. Begitu juga dengan fasilitas. Tapi Anda juga harus tunduk terhadap peraturan dan juga harus sesuai dengan perintah atasan. Tapi bila Anda berwirausaha, Anda memiliki waktu yang bebas tapi harus memiliki sistem disiplin, komitmen, serta Anda tidak memiliki penghasilan yang tetap. Walaupun memiliki waktu yang fleksibel, Anda tidak boleh santai. Maksudnya apa? Walaupun Anda tidak mempunyai jam kantor, Anda harus berusaha dan siap sedia 24 jam dalam bekerja. Persamaan dan perbedaan dari karyawan dan wirausaha. Sama-sama ada yang dikeluarkan. Pertama, mengeluarkan tenaga. Kedua, adanya waktu yang kita gunakan. Perbedaan dari pegawai dan wirausaha. Sebagai pegawai, kita harus terpaku kepada jam atau waktu yang telah ditentukan. Sedangkan wirausaha, kita yang tentukan waktu dan pekerjaannya apa yang kita lakukan, sesuka hati kita. Tenang saja. Sebagai pegawai, value berbanding lurus dengan jam kerja. Ketiga, modal utama yang dikeluarkan. Modal utama yang dikeluarkan juga sama. Jadi sama-sama mengeluarkan modal. Bukan hanya sebagai seorang wirausaha, tapi sebagai seorang pegawai juga. Apakah itu yang dikeluarkan sebagai seorang pegawai? Yaitu ijazah. Mengapa? Karena untuk mendapatkan ijazah, kalian harus mendapatkan jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA, dan kuliah. Jadi, ijazah itu menjadi modal kita untuk bekerja. Sedangkan sebagai wirausahawan, Anda akan mengeluarkan modal untuk membeli tempat dan barang jualan Anda atau usaha Anda yang Anda gunakan untuk membeli material dan tempat. Yang keempat adalah hasil. Sebagai pegawai dan kewirausahaan, kita sama-sama mendapatkan hasil. Tapi ada perbedaannya dari ukuran dan kecepatan mendapatkan hasil. Jika sebagai seorang pegawai, Anda akan memperolehkan hasil yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh atasan Anda. Jadi berbanding lurus atau stabil. Sedangkan sebagai wirausahawan, hasil atau pendapatan kita tidak stabil sesuai dari hasil penjualan kita. Keunggulan dan kekurangan sebagai pegawai dan kewirausahaan. Keunggulan pegawai yang pertama itu adalah kenyamanan. Sebagai pegawai, biasanya kita bekerja di ruang ber-AC dan kita juga mendapatkan fasilitas yang nyaman. Misalnya, kita menggunakan pakaian yang nyaman dan bahkan diberikan juga makanan saat bekerja. Yang kedua, fasilitas. Fasilitasnya termasuk infrastruktur. Jadi, ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas sesuai dengan perusahaan di mana dia bekerja. Terkadang di perusahaan yang memiliki satu keunggulan, dia diberikan fasilitas berupa uang jalan. Uang jalan bisa berupa fasilitas kendaraan, motor, mobil, supir, bahkan uang saku. Yang ketiga, kesehatan. Bekerja di kantor, biasanya kita memiliki asuransi kesehatan. Sedangkan kerugian menjadi pegawai atau karyawan adalah kita harus diperintah-perintah oleh orang lain. Bila kita menjadi seorang karyawan atau pegawai, biasanya memerintah kita ada atasan. Kemudian, kita terikat dengan jam kerja
dan karir kita yang terbatas. Tekanan yang tinggi yang diberikan oleh orang lain. Kelebihan kewirausahaan: peluang mengendalikan nasib sendiri, kesempatan melakukan perubahan, potensi sepenuhnya, keuntungan tak terbatas, dan peluang berperan dalam masyarakat, serta peluang melakukan sesuatu yang disukai. Kekurangan dari kewirausahaan: yang pertama, pendapatan yang tidak pasti. Yang kedua, resiko kehilangan seluruh investasi. Ketiga, bekerja lebih lama. 4. Mutu hidup yang rendah. 5. Tanggung jawab yang penuh. Kesimpulannya, secara singkat, bagi tipe yang pribadinya statis, cocoknya menjadi pegawai. Tapi jika Anda memiliki sifat yang dinamis, kreatif, dan ingin belajar hal yang baru, maka lebih cocok jadi pengusaha. Cocok yang kami maksud sesuai dengan kepribadian Anda. Jangan dibuat-buat. Jadi, secara alami apa adanya, tanpa mengupayakan hal lain atau dari orang lain. Jadi, Anda memilih apa? Menjadi karyawan atau menjadi wirausaha? Pilihan ada di tangan Anda. Oke, mengharapkan kalian mengerti dari pelajaran ini dan menentukan apa yang kalian mau. Tugas kita hari ini, buatlah kesimpulan dari video pembelajaran hari ini, dan kemudian tentukan kalian mau menjadi pegawai atau berwirausaha. Oke, mata pelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like video ini ya anakku. Dadah!